Pak Prabowo yang terhormat, saya justru kasih jalan keluar, kondisionalkanlah dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Jokowi harus terbongkar ini, karena memang nggak punya, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Itu si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Itu di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bro dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi. Tim hukum Jokowi menegaskan bahwa Jokowi sekarang sudah bukan presiden lagi melainkan rakyat biasa, sehingga memiliki privasi yang harus dihormati. Sudah ada jalur hukum, silakan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara. Dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Kami kesana nggak minta ketupat, kita nggak minta cemilan-cemilan, kita cuma minta ijazahnya Jokowi. Dan kami juga nggak berani makan di sana, terus terang aja. Kita nggak berani makan minum di rumah Pak Jokowi, mohon maaf Pak Jokowi. Kami juga nggak minta THR Pak Jokowi, mohon maaf. Pak Jokowi masih aja dituduh-tuduh ijazahnya palsu sama orang-orang tolol itu. Ya, biarin aja ya, mereka bertahun-tahun sakit hati mereka dan otak mereka tidak digunakan. Kenapa saya bilang begitu? Satu, otaknya kenapa nggak digunakan? Karena Pak Jokowi sudah dilantik dari 2014 sampai dengan 2019, ya. Bahkan Menteri Pendidikannya dulu si Anies, Mendikbudnya, ya. Apa nggak ngecek itu ijazahnya? Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir! Hei, setan reject. Kalau kamu benar-benar mau ngajak perang, kumpulkan orang-orang Pak Alwi, berperang dengan kami para pribumi. Jangan menggunakan memperalat anak-anak pribumi. Dasar setan, iblis kamu. Pandainya memprovokasi, memperalat orang-orang pribumi. Biar tidak banyak korban, hadapin saya. Cukup antara saya dan kamu yang mati. Pak Prabowo yang terhormat, saya justru kasih jalan keluar, kondisionalkanlah dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Jokowi harus terbongkar ini, karena memang nggak punya, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Itu si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Itu di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bro dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi. Tim hukum Jokowi menegaskan bahwa Jokowi sekarang sudah bukan presiden lagi melainkan rakyat biasa, sehingga memiliki privasi yang harus dihormati. Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali jadi sorotan.
Meski sudah dipastikan keasliannya oleh pihak kampus, tetapi masih ada pihak yang meragukannya. Tim kuasa hukum Jokowi menegaskan setiap warga negara punya hak jika ingin mempersoalkan ijazah Jokowi lewat jalur hukum. Namun jika dipersoalkan di luar jalur hukum, pihaknya pun menganggap itu fitnah. Sudah ada jalur hukum, silakan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Tim kuasa hukum Jokowi mengaku sudah menangani 2 gugatan hukum soal ijazah Jokowi pada tahun 2023 dan memenangkan semua perkaranya. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum. Kuasa hukumnya Pak Jokowi berkumpul soal ijazah palsu ya. Kalian tunggu ya. Siapa yang kemarin memfitnah kowar-kowar, kalian tunggu. Rombongan Egy Susana, Ahmad Kosinudin ya. Partai Tim Kadarun, kalian tunggu ya. Ada saatnya. Saya pastikan ijazah Pak Jokowi asli. Kalau palsu ya, nanti waktu di persidangan palsu, katakan itu palsu, saya akan jalan kaki dari Sabang sampai Merauke, bukan Jakarta Jogja. Gantikan nazarnya Amin Rais. Ya, Min Rais. Tunggu ya ijazah, soal ijazah tunggu. Ono saate yo, Min yo, Amin Rais, Egy Susana, pokoknya orang-orang setengah koplak. Kalian tunggu ya. Saya sampaikan sekali lagi, kalau itu nanti palsu, saya jalan kaki dari Sabang sampai Merauke sambil engklek. Ya. Sehat selalu Pak Jokowi. Kami ke sana nggak minta ketupat, kita nggak minta cemilan-cemilan, kita cuma minta ijazahnya Jokowi. Dan kami juga nggak berani makan di sana, terus terang aja. Kita nggak berani makan minum di rumah Pak Jokowi. Mohon maaf Pak Jokowi. Kami juga nggak minta THR Pak Jokowi. Mohon maaf. Bangsa Indonesia ini selalu bertengkar, menghujat, saling menghina, saling caci maki hanya karena ijazah Pak Jokowi. Nah, sekarang untuk memberhentikan hal ini, Pak Jokowi bawa ijazah Bapak ke pengadilan. Biar pengadilan yang untuk mencari pembenarannya, asli atau palsu. Pak Jokowi masih aja dituduh-tuduh ijazahnya palsu sama orang-orang tolol itu. Ya, biarin aja ya. Mereka bertahun-tahun sakit hati mereka dan otak mereka tidak digunakan. Kenapa saya bilang begitu? Satu, otaknya kenapa nggak digunakan? Karena Pak Jokowi sudah dilantik dari 2014 sampai dengan 2019. Ya, bahkan Menteri Pendidikannya dulu si Anies, Mendikbudnya. Ya, apa nggak ngecek itu ijazahnya? UGM tanggal 15, iya Bang. Tanggal 16 tuh kita ke rumahnya Pak Jokowi. Bung, laki-laki orang stres ini, jangan banyak bacot, Bung. Saya tunggu saja ya. Saya tunggu saja kalian semua. Anda mengatakan 15 mau ke UGM, 16 mau ke Solo, kediamannya Pak Jokowi. Saya tunggu betul ini. Buktikan, jangan banyak bacot loh. Bicara saja, sedikit saja soal ijazah palsu Jokowi, saya yakinkan Pak Sorban ini, dia bilang kan, dia ngancam Kapolri. Dia bilang, Pak Kapolri, kami akan siapkan demo besar-besaran ke Mabes Polri untuk segera memundurkan Kapolri. Copot Kapolri. Memangnya kau siapa nyuruh copot Kapolri? Kesalahan Kapolri apa? Karena nggak mengusut ijazah Pak Jokowi. Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan, dan menonton video tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian percaya ijazah Pak Jokowi asli atau tidak? Silakan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Kalau kalian tanya kepada saya tentang ijazah Pak Jokowi itu saya percaya atau tidak? Menurut saya, ya ini menurut saya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kenapa saya percaya? Yang pertama, dari pihak UGM itu sudah menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, walaupun para pembenci Pak Jokowi ini tetap aja ngotot, nekat, tidak percaya, dan lain sebagainya. Dan itu hak mereka. Kemudian saya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dari pihak para pembenci Pak Jokowi ini tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan bahwasanya ijazah
Pak Jokowi itu palsu. Ketika para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini mendalilkan, menuduh, mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu, mereka tidak bisa membuktikan. Padahal mereka yang mendalilkan dan menuduh. Seharusnya mereka yang membuktikan, ya kan? Prosedurnya memang seperti itu. Tapi ketika ditantang balik, mana buktinya? Tidak bisa membuktikan. Malah para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini menantang balik Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya asli atau tidak. Padahal yang menuduh mereka, yang mendalilkan mereka, seharusnya mereka yang membuktikannya. Makanya gua nggak percaya sama moncong-moncong mereka, sama koar-koar mereka. Nggak ada buktinya. Kalau seandainya mereka punya bukti, ya kan, tinggal tunjukkan saja. Karena mereka yang mendalilkan. Kemudian setelah pihak dari UGM itu menunjukkan keaslian ijazah asli Pak Jokowi, mereka ngotot nekat tidak percaya. Walaupun sudah ditunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tetap aja mereka tidak akan percaya. Nah, untuk teman-teman, masalah persoalan ini, ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu oleh para pembenci-pembenci Pak Jokowi, ini bukan hal baru. Ini persoalan ini udah beberapa tahun yang lalu ke belakang. Dan waktu itu 2 kali masuk ke persidangan. Dan akhirnya dimenangkan oleh pihak Pak Jokowi. Namun saya lihat baru-baru ini ramai sekali diperbincangkan terkait ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu, yang dikatakan palsu oleh para pembenci-pembenci Pak Jokowi. Makanya saya bahas lagi, ya. Dan katanya sih para pembenci-pembenci Pak Jokowi, orang-orang sakit hati ini, Egy Sujana, kawan-kawannya, katanya akan mendatangi UGM, rumah Pak Jokowi, dan lain sebagainya, kata mereka, ya. Dan saya lihat video tim kuasa hukum Pak Jokowi beberapa hari yang lalu ke belakang itu datang ke tempat kediaman Pak Jokowi, sowan ke sana, dan akan mengambil langkah-langkah hukum katanya, terkait kepada orang-orang yang terus mempersoalkan tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Kemudian menurut saya teman-teman, kalau mereka misalnya Egy Sujana, kawan-kawannya dan yang lain, kalau misalnya ingin menggugat, ingin mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi, sah-sah saja. Tapi sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, segala sesuatu itu harus ditempuh dengan jalur hukum. Akan tetapi kalau di luar itu, di luar jalur hukum, misalnya mereka buat video, buat konten, hadir di podcast, terus membuat narasi, mengiring opini dan lain sebagainya, itu udah termasuk fitnah itu, dan itu berbahaya. Makanya harus ditempuh dengan jalur hukum. Pak Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia, beliau sudah menjadi mantan presiden. Namun serangan-serangan masih terus dilakukan, digencarkan oleh para pembenci-pembenci Pak Jokowi sampai hari ini. Masalah akun Fufu Fafa gagal. Masalah pagar laut ingin mengiring Pak Jokowi seolah-olah terlibat juga gagal. Masalah OCCRP yang terus diviralkan waktu itu digencarkan, ya, ingin menumbangkan Pak Jokowi, ingin menjatuhkan Pak Jokowi, juga gagal teman-teman. Akhirnya para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini kembali ke setelan pabrik. Paham ya, ke setelan pabrik, karena persoalan ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu oleh para pembenci Pak Jokowi ini bukan hal baru. Persoalan ini itu udah beberapa tahun yang lalu. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Hei, setan reject. Kalau kamu benar-benar mau ngajak perang, kumpulkan orang-orang Pak Alwi, berperang dengan kami para pribumi. Jangan menggunakan, memperalat anak-anak pribumi. Dasar setan, iblis kamu. Pandainya memprovokasi, memperalat orang-orang pribumi. Biar tidak banyak korban, hadapin saya. Cukup antara saya dan kamu yang mati. Berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir!
Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! 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 Habib Rizik Syihab menantang pribumi guys untuk berperang. Wah. Kadrun Yaman sudah berani guys ini ya. Ini ente itu pendatang. Ente mau ngajak perang pribumi ya. Kami selaku pribumi ya siap lawan ente. Yang penting ente itu jangan membawa itu ya begundal-begundalnya ataupun suruhannya.